Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, eh, akan mempresentasikan penjelasan mengenai sensor DHT22 untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah Internet of Things. Baiklah, mungkin langsung saja masuk ke sesi presentasi. Yang pertama ada penjelasan infrastruktur dan juga environment yang akan kami gunakan. Pada teman pada teman saya, M. Alif Jian, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi di proyek IoT monitoring suhu melalui Blink kali ini, kami menggunakan board ESP32 dan sensor suhunya menggunakan DHT22 yang disimulasikan dengan Walkwi dan juga ada Blink untuk terhubung dengan perangkat IoT jarak jauh. Proyek ini dijalankan melalui VS Code dengan extension Walkwi dan extension platform IO untuk melakukan compile dikarenakan dari website Walkwi sendiri memakan waktu yang sangat lama untuk terhubung dengan Blinknya. Dengan bantuan dokumentasi dari Wokwi dan platform IO, Wokwi dapat berjalan di VS Code dan menggunakan library dan kami menggunakan library DHT Sensor Library dan Blink untuk melakukan proyek ini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Alif. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan terkait skema rangkaian sekaligus skema rangkaian yang kami gunakan di proyek monitoring suhu kali ini. Sesuai penjelasan Jian, board yang kami gunakan ialah ESP32 dan DHT22 untuk sensornya. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai masing-masing pin dari DHT22 sendiri. Untuk pin yang pertama atau sebelah kiri, biasa disebut dengan VCC. Fungsinya, pin ini digunakan untuk memberikan daya ke sensor. Biasanya dihubungkan ke tegangan 3,3 volt atau 5 volt. Selanjutnya, untuk pin yang tengah atau biasa disebut pin data, pin ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antara sensor dan microcontroller seperti Arduino. Selanjutnya ke pin yang nomor 3, halnya pin GND. Pin GND ini biasanya terletak di sebelah kanan. Pin ini dihubungkan ke ground dari sistem agar arus listrik bisa mengalir dengan baik. Singkatnya, VCC memberikan daya, SDA atau yang tengah data mengirimkan data, dan GND sebagai jalur arus kembali. Selanjutnya penjelasan mengenai sensor DHT22 sendiri. Sensor DHT22 adalah sensor suhu dan kelembapan yang murah dan akurat. Sensor ini bisa menghitung suhu kurang dari minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius dan kelembapan 0% hingga dengan 100%. Lalu saya akan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan mengenai kode 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 dari Walkwi sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya, Billy Clinton. Boleh, pada Billy Clinton dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari code yang ada di eh, codingan kami. Langsung aja, jadi di baris 3 awal itu kita lakukan inisialisasi template dan blink token, yang dimana digunakan untuk menghubungkan perangkat ESP32 dengan project di Blink Cloud. Lalu di baris selanjutnya ada import library yang digunakan, yaitu Blink Simple ESP32.h dan DHT.h. Lalu, baris selanjutnya kita lakukan inisialisasi pin dan tipe sensor yang dipakai. Yang di mana di sini kami menggunakan pin 18 dan tipe sensor DHT22. Lalu selanjutnya ada char out, char SSID, dan char pass. Yang di mana digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke koneksi internet. Pada kasus ini, kami menggunakan koneksi yang sudah disiapkan dari simulasi Walkwi-nya. Jadi,
Untuk char SSID-nya kami isi dengan walk request dan char pass-nya dikosongkan. Untuk char out-nya kita samakan aja dengan Blink Out token yang ada di paling atas sesuai dengan yang kita dapat dari Blink Cloud. Lalu selanjutnya masuk ke fungsi setupnya. Di sini ada serial begin yang dimana untuk memulai komunikasi ESP32-nya. Selanjutnya ada begin untuk memulai komunikasi dengan sensor DHT22 yang sudah dipasang. Selanjutnya ada blink begin yang memiliki parameter out, SSID, dan pass yang dimana digunakan untuk menghubungkan ESP32-nya ke jaringan WiFi dan Blink Cloud. Lalu masuk ke fungsi loop. Di sini pertama kita deklarasikan dulu variabel T dan H dengan tipe data float yang dimana digunakan untuk membaca temperatur dan kelembapan dari sensor DHT yang sudah dipasang. Selanjutnya ada bagian blink virtual write dan virtual write satu lagi yang dimana masing-masing parameternya ada V0T dan V0 V1H yang dimana eh, digunakan untuk menuliskan hasil bacaan dari variabel T dan H tadi ke tempat yang sudah kita buat di Blink Cloud. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan kode WOPI dari teman saya, Billy Clinton. Selanjutnya mengenai yang akan disampaikan oleh Didi. Pada Didi, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Blink yang kami gunakan, mulai dari konfigurasi awal, penggunaan data stream dan virtual pin, hingga tampilan Gaudi pada dashboard. Nah, untuk konfigurasi awal, pertama-tama kita perlu membuat template developer zone di Blink. Setelah template dibuat, kita harus menyalin firmware configuration yang terdapat di sisi kanan, termasuk all token. Kemudian, tempelkannya di bagian atas kode program ESP32. Nah, selanjutnya dalam bagian data stream, kami menggunakan dua virtual pin. Yang pertama ada virtual pin 0 atau V0 untuk mengukur suhu dalam satuan Celcius dengan data type double. Yang kedua ada virtual pin 1 atau V1 untuk mengukur kelembapan dalam satuan persen dengan data type integer. Kemudian, pada dashboard Blink, kami menampilkan dua gauge yang masing-masing telah dikonfigurasi untuk menampilkan data V0 untuk menampilkan data suhu dan V1 untuk menampilkan kelembapan. Dengan konfigurasi ini, data dari sensor akan langsung muncul di dashboard secara real-time. Setelah semuanya dikonfigurasi, langkah terakhir adalah masuk ke menu device. Ke menu device, lalu pilih save flag yang telah dibuat. Jika perangkat masih dalam status offline, itu berarti kode perlu dikompilasi ulang agar ESP32 dapat tersambung ke Blink. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Didi. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan untuk menjalankan kode dari WOPI dan menyambungkannya ke Blink sendiri. Ya, kepada saya, Bang Grisha. Persilakan. Oke, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya itu sesi run code. Nah, sesuai sama yang udah rekan aku jelasin, jadi untuk nge-compile kami ini pakai library platform IO. Dan by the way ini sebelumnya udah aku compile jadi pakai komen Payoran, jadi ini tinggal jalanin diagram.json-nya. Oke, ini sebelumnya juga pakai blinknya dari aku. Nanti satunya itu bakal pakai blink punya Alif Jian. Oke, ini 20 sama 24. Oke, ini udah online ya. Misal diganti. Oke, udah. Nah, selanjutnya pakai akun Blink yang kedua, yaitu punya Alif Jian. Jadi kalau misal menggunakan platform IO, tiap ada perubahan kode kita perlu ngelakuin compile ulang, yaitu menggunakan komen piorun.
Oke, udah sukses. Jadi ini tinggal open to the site aja. Habis itu tinggal kita play diagram.json-nya. Boleh Alif Jan langsung share screen aja sekalian. Oke, sini awal 24 mungkin aku langsung setting aja di 31,5 temperaturnya sama humidity-nya 49,5. Eh, oke nih. Oke, udah online ya. Nah, jadi mungkin ini saja presentasi run code dari kelompok kami. Aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya, Bang Budi. Uh, Penjelasan dan penyampaian presentasi kami kelompok 8 cukup sampai di sini. Kami kelompok 8, saya sendiri Ahmad Aziz, teman saya Berkri Fanampun, Julius Syaputra, Muhammad Alifdian, dan Bujini Septini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.